Hampir setahun lamanya, Herman Jumatmasan menjadi salah satu warga binaan di lembaga pemasyarakatan ini. Ia adalah terpidana penjara seumur hidup. Pada bulan Februari 2014 ini, Herman mendapatkan kabar tidak sedap dari Jakarta. Mahkamah Agung memperberat hukuman bagi pria kelahiran 1967 ini dengan pidana hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Saya belum bisa menerima kalau saya itu divonis melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Herman Jumatmasan dihukum mati oleh Mahkamah Agung karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang wanita dan 2 bayinya. Herman pun mengubur jasad ketiganya di tanah depan kamarnya dan kemudian menutupinya dengan tanaman bunga. Dan kita melakukan penggalian dan betul kita mendapatkan tulang belulang yang sudah rapuh, sudah lapuk dan sudah tidak terlihat lagi bentuknya kecuali yang ibunya. Ya, kalau yang bayi itu sudah tidak terlihat lagi bentuknya. Yang ibunya masih dalam keadaan terbungkus oleh tikar dan kain selimut. Sehingga tulang belulangnya masih kelihatan walaupun memang dalam kondisi rapuh. Sampai hari ini saya bilang kasus ini kasus kematian 3 orang dekat saya, istri saya ya, dan kedua anak saya. Dalam barang bukti perkara ada tercantum di situ pakaian baby. Sejak awal saya bilang anak ini tidak boleh diapa-apakan. Anak ini tidak boleh diapa-apakan. Tetapi yang terjadi sebaliknya, mereka meninggal. Saya tidak membunuh. Kasus pembunuhan yang menjerat Herman sebenarnya terjadi pada tahun 1999 dan 2002 saat ia menjadi pastor di Maumere. Namun, kasus ini baru terungkap pada tahun 2013 atau 10 tahun kemudian ketika polisi menerima laporan kehilangan orang atas nama Mary Grace, seorang wanita yang bernama asli Josephine Karedok Payong. Kita melakukan penyelidikan, akhirnya terungkap bahwa telah terjadi satu peristiwa pembunuhan membiarkan orang dalam keadaan mati yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Adalah seorang wanita yang bernama Maria Sofiana yang membuka tabir gelap hilangnya Mary Grace selama 10 tahun. Sofiana yang diduga pernah juga menjalin hubungan dengan Herman mengaku tahu apa yang terjadi dengan Mary Grace dan bayinya. Dia menyimpan rahasia sudah selama 3 tahun. Dia mendengar dari Herman Jumat bagaimana Herman Jumat punya affair dengan Mary Grace sampai kematiannya. Tim Realitas mencoba mencari keberadaan Maria Sofiana alias Sofi yang kini masih tinggal di Maumere. Namun, wanita ini tiba-tiba sulit ditemui, termasuk di rumahnya. Sofi memang menjadi saksi kunci dalam kasus yang menjerat Herman. Sehingga menurut pendapat kami tim penasihat hukum, dari saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tidak ada satu orang saksi pun yang mengetahui kejadian itu. Saat pembunuhan terjadi, Herman Jumatmasan adalah seorang pastor di tempat orientasi rohaniawan di Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini mendidik para calon romo sebelum mereka ditugaskan mengabdi di masyarakat. Herman adalah sosok pastor yang dikagumi akan kepintarannya sejak masih menjadi mahasiswa. Herman ini orang yang memang sangat pintar saat itu. Sangat pintar, orang ya boleh katakan sangat jenius. Dan dia pernah menjadi ketua umum di lembaga ini, di lembaga pendidikan. Sedangkan Mary Grace merupakan seorang suster yang bertugas di rumah sakit Lela. Perkenalan wanita ini dengan Herman mulai terjadi saat Mary Grace terlibat dalam urusan kerohanian pasien rumah sakit dengan para pastor. Hal yang buruk itu terjadi ketika kami sama-sama. Dan saya menerima baik ketika beliau hamil. Dan saya berpikir bahwa tidak bisa lain kecuali meninggalkan
status imamat untuk hidup bersama-sama. Perkenalan keduanya yang dimulai pada sekitar tahun 1996 rupanya terus berlanjut. Benih-benih asmara pun tumbuh antara Herman dan Mary Grace. Mary pun hamil dan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki pada tahun 1999 di dalam kamar Herman. Namun, bayi itu akhirnya meninggal dunia yang diduga akibat dicekik Herman. Kata cekik itu keluar dari mulut saksi Sophie dan diperkuat oleh saksi Pater Peter. Dan kesaksian mereka saya bantah dalam persidangan. Hubungan antara Herman dan Mary Grace terus berlanjut. Lagi-lagi, wanita itu hamil dan melahirkan bayi keduanya pada tahun 2002 juga di kamar Herman. Sang bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu akhirnya meninggal dunia. Bahkan Mary Grace juga meninggal dunia 9 hari setelah melahirkan akibat terus mengalami pendarahan. Yang terjadi pada hari ke-9 bukan saya biarkan selama 9 hari. Selama 9 hari ya saya bersama-sama dengan beliau. Makan, minum, perawatan saya jalankan. Pada hari ke-9 beliau mengeluh kepala sakit dan badan panas. Saya merasa bahwa ini tidak bisa lain, walaupun saya tawarkan sebelumnya tidak disetujui oleh beliau, almarhumah Grace. Saya katakan bahwa ini tidak bisa lain, saya harus pergi mencari pertolongan karena saya tidak bisa menolong lebih jauh. Beliau katakan apa tidak, ya, lebih baik ya saya mati ketimbang satu orang tahu peristiwa ini. Lalu dia sebelum meninggalnya dengan sangat tenang dia katakan, dia rangkul saya, Herman, saya sayang kamu, usahakan tidak boleh ada yang tahu. Polisi tidak hanya menjerat Herman sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap 3 orang. Herman yang kini sudah tidak menjadi pastor ini juga dituduh telah mengubur jenazah Mary Grace beserta kedua bayinya di lahan kosong persis di depan kamar Herman. Dari tahun 2002 sampai 2013, kisah 3 jenazah manusia yang dikuburkan di antara bunga-bunga ini begitu tertutup rapat. Butuh 10 tahun lamanya, rahasia itu akhirnya terbongkar dan langsung menggemparkan.